Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evi Suryaningsih dari program Studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4003052320026 dari kelas 2. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas 1 rekayasa pondasi. Adapun yang akan saya bahas di sini mengenai pengujian sondir dan juga pengujian SPT. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu data yang kita peroleh dari pengujian sondir maupun SPT. Kemudian penggunaan data, yang terakhir perbedaan pengujian sondir dan juga pengujian SPT. Langsung saja, yang pertama kita akan bahas mengenai data yang diperoleh dari pengujian sondir. Data yang diperoleh dari pengujian sondir atau biasa kita sebut dengan CPT, Count Penetration Test, yang pertama yaitu tahanan konus, nilai GC, atau yaitu kuat geser tanahnya. Nilai GC itu kuat geser tanah. Selanjutnya nomor 2, gesekan selimut atau nilai FS, yaitu gaya gesek antar konus dengan tanah. Yang ketiga, rasio gesekan atau nilai RF didapatkan dari FS dibagi dengan GC. Digunakan untuk mengidentifikasi jenis tanahnya. Yang terakhir nomor 4, data yang diperoleh dari pengujian sondir yaitu kedalaman tanah. Yang kedua, data yang diperoleh dari pengujian SPT. Pengujian SPT sendiri yaitu data yang kita dapatkan, yang pertama ada kedalaman lapisan tanahnya, yang kedua jumlah pukulan atau M value untuk mengetahui kepadatan relatif, nomor 3 jenis lapisan tanah secara visual. Jadi kita bisa mengetahui jenis tanahnya dengan cara kita bisa mengamatinya secara visual pada saat dilakukan pengujian. Kita bisa mengamati berdasarkan warnanya, tekstur maupun butiran tanahnya. Selanjutnya penggunaan dari data sondir. Penggunaan data sondir sendiri ini yang pertama digunakan untuk menentukan spesifikasi tanah tentunya. Yang nomor 2 menghitung daya dukung tanah atau bearing capacity dan juga penurunan sentimen pondasi. Ke nomor 3 menentukan kedalaman pondasi yang aman. Jadi kita bisa mengetahui posisi yang aman untuk kita mendirikan pondasi. Itu pada posisi tanah kerasnya. Dan juga pada suatu kondisi tertentu kita tidak bisa mendirikan pondasi pada posisi tanah kerasnya, kita bisa mengandalkan friction atau gaya geseknya. Selanjutnya penggunaan data SPT. Penggunaan data SPT sendiri yang pertama digunakan untuk menentukan kepadatan relatif tanah, pasif dan kondisi tanah kampung. Nomor 2 menghitung daya dukung tanah. Nomor 3 menentukan parameter desain pondasi. Jadi berdasarkan data SPT yang sudah kita dapat, kita bisa mengetahui berapa kedalaman pondasi yang akan kita pasang. Kemudian tipe pondasi apa yang akan kita gunakan. Selanjutnya, yang terakhir perbedaan antara pengujian sondir dengan pengujian SPT. Jenis pengujian sondir dan juga SPT ini berbeda. Untuk pengujian sondir sendiri ini mengandalkan nilai penetrasi konus, sedangkan pengujian SPT penetrasi tabung dengan pukulan palu. Kemudian nomor 2, data utama yang kita dapat dari pengujian sondir dan SPT itu berbeda. Untuk pengujian sondir kita mendapatkan nilai GC, FS, dan juga RF. Untuk pengujian SPT kita mendapatkan nilai N value atau jumlah pukulan. Kemudian pada pengujian SPT juga kita bisa mengetahui klasifikasi tanah secara langsung. Selanjutnya sampel tanah. Sampel tanah pada pengujian sondir ini dia tidak diambil, melainkan kita hanya mengambil datanya untuk dilakukan analisis. Kemudian untuk pengujian SPT, dia sampel tanahnya diambil, kemudian untuk dilakukan pengujian di laboratorium untuk mengetahui jenis tanahnya. Nomor 4, konsistensi data. Data kedalaman yang kita dapat pada pengujian sondir, dia menerus pada awal kita melakukan pengujian, mulai dari kedalaman 0 hingga kedalaman posisi tanah kerasnya. Dia datanya menerus. Kalau untuk pengujian SPT, dia datanya diskrit tiap interval tertentu. Misal interval pertama dia pada kedalaman 0 sampai 3, kemudian selanjutnya 3 sampai berapa gitu. Nah, pada tiap interval itu nanti dia akan dilakukan klasifikasi jenis tanahnya apa, dan juga kita bisa mengetahui posisi muka air tanahnya. Untuk pengujian SPT, untuk pengujian sondir dia tidak bisa mengetahui muka air tanah pada kondisi kedalaman berapa. Kemudian jenis tanah yang cocok untuk pengujian sondir ini dia jenis tanahnya lunak hingga sedang. Kemudian sondir ini tidak cocok untuk tanah yang berkerikil. Berbanding balik dengan pengujian SPT dia itu cocok untuk semua jenis tanah kecuali tanah yang sangat lunak. Selanjutnya yang terakhir ketelitian pada pengujian sondir ini lebih tinggi dan cepat dibandingkan dengan pengujian SPT. Pengujian SPT dia lebih sederhana dan umum digunakan pada lokasi konstruksi, pada pelaksanaan proyek. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.